Salini kian dekat pensiun dari timnas Italia. Salini seolah mengirimkan sinyal soal akhir kiprahnya bersama timnas Italia. Bek tengah sekaligus kapten timnas Italia Giorgio Salini mengirimkan sinyal terkait kemungkinan mengakhiri kiprah bersama Gli Azzurri. Bek tengah Juventus itu mengunggah pesan emosional via akun media sosial usai memperkuat Italia di laga kontra Turki pada Rabu 30 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Italia melakoni laga perdana usai dipastikan gagal merumput di putaran final Piala Dunia 2022. Dalam laga yang digelar di Stadion Metropolitan Konya tersebut, Gli Azzurri berhasil meraih kemenangan 3-2 via gol dari Bryan Cristante dan torehan 2 gol dari Giacomo Raspadori. Pada laga bertajuk Partai Persahabatan itu, Salini tampil sejak menit pertama. Bek tengah berusia 37 tahun itu kembali dipercaya mengenakan ban kapten. Saat ditarik keluar dan digantikan Alessandro Bastoni pada menit ke-76, Salini terlihat melepas dan mencium ban kapten tersebut sebelum menyerahkannya ke Gianluigi Donnarumma. Selepas laga, Salini diketahui mengunggah pesan di akun media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, mantan bek Fiorentina itu seolah mengirimkan sinyal soal akhir kiprahnya bersama Gli Azzurri, sambil sedikit mengungkapkan kekecewaan pasca kegagalan Italia tampil di Qatar 2022. Salini yakin Gli Azzurri akan mampu bangkit pada masa mendatang. Pengoleksi 116 cap buat La Nazionale itu pun optimis. Para penggawa Gli Azzurri saat ini yang berisi sejumlah pemain muda akan mampu meneruskan sejarah baru buat timnas Italia dan memberikan kegembiraan serta kebanggaan buat publik Italia. Seperti halnya saat berhasil meraih titel juara Piala Eropa 2020 pertengahan tahun lalu. Para pemain ini akan menorehkan catatan penting dalam sejarah sepak bola Italia, memberikan emosi yang sama saat kami cukup beruntung, seperti pada musim panas lalu, gelar juara Piala Eropa 2020. Selalu dan selamanya, Forza Azzurri, tulis Salini di akhir pesannya seperti dilansir Virtual Italia pada Rabu 30 Maret. Kabar pensiunnya Salini dari timnas Italia sebenarnya sudah sempat berhembus, terutama usai kegagalan Italia lolos ke Qatar 2022 usai disingkirkan Makedonia Utara di babak semifinal playoff kualifikasi zona Eropa. Laga Italia kontra Argentina dalam partai bertajuk Finalisma 2022 akan menjadi laga terakhir Salini menggunakan seragam Gli Azzurri. Di laga selanjutnya, Italia memang dijadwalkan menghadapi Argentina di Stadion Wembley 1 Juni mendatang. Laga itu akan mempertemukan Italia selaku kampion Piala Eropa 2020 dengan juara Copa America 2021 Argentina. Vlahovic jadi solusi dari masalah Juventus di 8 musim terakhir. Keberadaan Dusan Vlahovic di skuad Juventus saat ini dianggap sebagai keuntungan tersendiri buat Bianconeri. Penyerang asal Serbia itu dinilai merupakan solusi untuk lini depan Siniatua yang terus tumpul dalam 8 tahun terakhir. Juventus boleh dibilang memang sedang tidak baik-baik saja di Liga Italia musim 2021-2022 ini. Dari 30 pertandingan yang sudah dimainkan, pasukan Massimiliano Allegri cuma bisa membukukan 17 kemenangan. Kondisi itu secara otomatis membuat posisi Bianconeri melorot ke peringkat 4 klasemen Serie A dengan nilai 59 poin. Mereka tertinggal 7 angka dari AC Milan yang ada di posisi pertama dan 5 poin dari Napoli yang di posisi kedua. Parahnya lagi, hingga giornata ke-30 Juventus baru 47 kali menjebol gawang lawan. Jumlah tersebut menjadi yang paling sedikit dibukukan oleh semua tim yang ada di 10 besar. Dengan gaya bermain Allegri yang pragmatis, banyak pihak mulai tak yakin dengan kans juara Juventus musim ini. Situasi terburuknya, Siniatua bahkan diprediksi gagal finish di 4 besar dan harus melewatkan Liga Champions musim depan. Tapi, kedatangan Vlahovic seperti memberi angin segar untuk lini depan Juventus. Tercatat, dalam 11 kali penampilannya di semua kompetisi sejak direkrut dari Fiorentina pada Januari 2022 kemarin, Juventus hanya sekali ternoda kekalahan dengan mampu
keluar sebagai pemenang sebanyak 7 kali. Adapun satu kekalahan yang tercipta saat Vlahovic tampil adalah saat ditaklukkan Villarreal 0-3 di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Menurut legenda Inter Milan Marco Materazzi, Vlahovic merupakan solusi lini depan Juventus yang kerap tumpul dalam 8 tahun terakhir. Liga Inggris, Paulo Dybala sering cedera, Arsenal jadi ragu merekrutnya. Teranyar, kabar dari Tutto Mercato Web, Arsenal sudah membuka pembicaraan dengan agen Dybala terkait kemungkinan transfer. The Gunners sedikit percaya diri karena Dybala bakal berstatus free transfer. Masalahnya ada di tuntutan gaji. Kabarnya, Dybala menuntut gaji yang cukup besar. Bahkan inilah alasan tidak ada kesepakatan kontrak baru dengan Juventus. Tuntutan gaji ini bisa jadi kendala untuk Arsenal. The Gunners tidak punya cukup banyak uang untuk membayar Dybala, terlebih jika harus mengorbankan pemain lain. Dybala dikenal sebagai penyerang yang bisa mengisi beberapa posisi di lapangan. Karena itulah, dia dianggap cocok untuk Arsenal. Masalahnya, riwayat cedera Dybala bisa jadi catatan buruk yang perlu dipertimbangkan The Gunners. Sepanjang karirnya, Dybala cukup kesulitan menjaga kebugaran dalam jangka yang panjang. Sebagian besar masalah Dybala terkait dengan cedera otot dan paha. Bahkan, musim lalu dia melewatkan sampai 18 pertandingan karena cedera otot ligamen. Musim ini pun, Dybala sudah melewatkan 15 pertandingan Juventus. Lagi-lagi catatan buruk. Dia memang bisa diandalkan ketika fit, tapi faktanya Dybala lebih banyak absen.